Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adi Sudali. Nah, kita bisa silaturahmi lagi dengan Pak Salmudin Daeng. Alhamdulillah ya Pak, kita bisa silaturahmi dan diskusi di lewat Zoom. Makasih Pak, sudah meluangkan waktu sedikit tentang kita ngebahas diskusi tentang LPG nih Pak, yang di pasaran, ya dibilangnya agak-agak hilang di pasaran di daerah-daerah. Hmm, Iya. Tanggapan Bapak gimana nih, Pak? Bapak kan sebagai pengamat energi nih, Pak. Kasihan konsumen di Indonesia nih, konsumen terutama konsumen dari LPG ini, Pak, yang 3 kilogram ini. Silakan, Pak. ya jadi gini, memang kelangkaan LPG belakangan ini benar ya, benar terjadi. Tapi sebabnya memang harus kita telusuri lebih lebih dalam. Yang selama ini tidak dibahas itu adalah bahwa kelangkaan ini pasti akan terus-menerus terjadi, akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi karena sebetulnya ada beberapa persoalan mendasar yang tidak diselesaikan secara tuntas, baik oleh oleh pemerintah maupun oleh Menteri SDM maupun oleh Pertamina sendiri sebagai penyelenggara atau sebagai pelaksana atau yang ditugasin pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kilogram. Jadi posisi Pertamina harus diketahui bahwa posisi Pertamina adalah pihak yang ditugaskan Hmm. untuk melaksanakan apa subsidi untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah, yakni mendistribusikan LPG subsidi 3 kilogram. Jadi LPG 3 kilogram ini adalah LPG yang disubsidi dengan sangat besar, Mas Andi, Mas Adi. Ya. Jadi subsidi LPG itu kita itu sekarang itu tahun 2023 itu sekitar 117 sampai 120 triliun. 17 Itu sampai adalah 120 triliun ya? 120 triliun dan itu Hmm. adalah yang paling besar Hmm. di antara kelompok subsidi energi ini setelah Hmm. solar, kemudian ada nanti subsidi solar kan 1.000 per Hmm. liter ya, subsidi Hmm. Pertalite. Pertalite itu tidak ada lagi subsidi, yang ada kompensasi dari pemerintah Kompensasi. atas naiknya Ya. harga. Hmm. Kompensasi. Jadi subsidi LPG ini ada yang paling besar. Yang paling besar di antara kelompok subsidi di sektor BBM ini. Nah, subsidi LPG sendiri kan tadinya harusnya tepat sasaran tuh. Harusnya dialokasikan bagi kelompok yang berhak secara tepat sasaran, yakni kelompok yang berpendapatan rendah tentunya ya. Tapi faktanya LPG subsidi ini, subsidi LPG ini tidak pernah tepat sasaran. Oke. Maksudnya ya semua orang berbagai kelompok juga boleh Iya. membeli itu gitu loh. Karena Jadi subsidi nggak lepas ya, Pak ya? subsidi subsidi lepas terbuka 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 ya. ya? Jadi semua orang bisa Bisa mendapatkan. Nah, membedakan ya? berbagai upaya sih pernah dilakukan Hmm. seperti menggunakan identitas, KTP dan lain sebagainya. Tapi kan sebetulnya ini tidak pernah sesuai hasil. Kemudian proyek digitalisasi sendiri yang diselenggarakan oleh Telkom tidak dapat menyentuh bagian ini gitu loh. Hmm. Ya untuk kerjasama Telkom dengan Pertamina juga tidak menyentuh Hmm. bagian dari mekanisme pengawasan terhadap LPG subsidi agar tepat sasaran. Nah, kemudian masalah berikutnya yang muncul adalah tidak ada upaya yang lebih komprehensif ya, yang Hmm. lebih permanen yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini yang kemungkinan akan terjadi dalam skala yang lebih luas di masa mendatang. Nah, itu juga tidak tampak misalnya dari sisi regulasinya apa, kemudian dan lain-lain sebagainya juga tidak ada. Nah, yang keempat itu adalah di adanya kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk menetapkan harga eceran tertinggi. Oh, pakai HIT itu, Pak ya? Ya, iya, jadi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Hmm. kemudian sampai ke daerah ditetapkan lagi oleh pemerintah daerah dengan harga eceran tertinggi. Nah, ini juga menimbulkan kerancuan Hmm. karena kan indikator utamanya adalah semakin jauh dari lokasi SPBE dari stasiun pengisian bahan bakar LPG terdekat sampai 60 kilo itu ukuran Maksimal. minimumnya. Hmm. Kalau sudah melebihi itu, maka
eh, pemerintah daerah berhak menetapkan HET, harga eceran tertinggi. Nah, ini tertinggi. agak rancu tentunya kan. Mhm, Orang benar. semakin jauh dari Semakin mahal lokasi-lokasi jadinya. semacam itu, semakin mahal. Padahal Benar. sebetulnya masyarakat yang semakin jauh itu masyarakat yang Butuh. makin miskin gitu loh. Iya, benar. Jadi ini juga menimbulkan kerancuan dan kerancuan di HET juga banyak, Mas, karena HET ini kan diusulkan oleh pengusaha, Iya, benar. kemudian kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah menetapkan. Lah ini kan kemungkinan terjadi kong kali kong antara pemerintah daerah dengan Pengusaha. pengusaha kan sangat Pengusaha. terbuka. Itu Hmm. lumayan loh kalau selisih 1.000, Iya, selisih 2.000 itu besar. dikalikan Nah, berapa sementara berapa. dari sisi lokasi SPBE dengan agen dengan pangkalan itu sebetulnya kalau kita lihat secara kasat mata sudah nggak ada lagi yang seperti itu sekarang. Hmm. Karena itu persyaratan dibikin di awal-awal konversi dari minyak tanah ke LPG. Kalau sekarang kan nggak ada. Perhatikan aja di Google Map. Hmm. Ketik aja SPBE, Hmm. pangkalan atau agen, itu kan lokasinya udah dekat-dekat semua. Iya, benar, Pak. Udah udah berhimpitan Udah, semua. Coba kalau dicek iya, di berdampingan, Google. Jadi kadang-kadang sebetulnya berdampingan. ya kebijakan HET ini sudah nggak relevan lagi dan sebetulnya pemerintah harus menarik seluruh peraturan yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan HET. Nah, itu masalah. Yang kelima terjadi spekulasi harga di bawah. Ada praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha seperti penimbunan, pengoplosan untuk harga sendiri karena harga sendiri sebetulnya nggak terkontrol di bawah itu. Ada yang harga sampai 60.000, 70.000, 90.000 kan itu sudah. Pada intinya semua ini udah agak kacau, Mas. Hmm. Hmm. Sudah agak kacau mekanisme distribusi Distribusian. subsidi LPG subsidi 3 kg ini secara keseluruhan sebetulnya sudah Hmm. agak berantakan. Hmm. Sudah berantakan dan butuh pembenahan secara keseluruhan. Di 5 masalah itu. Nah, masalah pertama ini kalau kita bahas tuntas juga akan panjang karena ini menyangkut subsidi. Subsidi dari pemerintah, ya, Hmm. subsidi dari pemerintah kepada Pertamina yang belum tentu dibayar tepat waktu. Oh, Nah, iya. sekarang misalnya pergantian subsidi dan kompensasi yang harus dibayar oleh Pertamina di tahun 2022, kalau saya lihat di laporan keuangan Pertamina, itu sekitar 16 miliar dolar. 16 miliar dolar dana Pertamina yang masih nyangkut di pemerintah Berarti belum di tahun dibayarkan 2000. ke pelaku-pelaku usaha itu dong, Pak ya? Itu Kalau kendalanya juga di pelaku situ. usaha pasti dibayar oleh Pertamina, tapi Iya, dari pemerintah ke pemerintah Pertaminanya kan belum Pertamina itu. tentu. Hmm. Oke, nah, iya, Nah, iya, kalau iya. berbagai laporan mengatakan bahwa yang saya baca sih bahwa sebetulnya pemerintah sudah terbiasa menunda-nunda pembayaran. Ada yang kadang sampai 3 tahun tidak dibayar. Iya. Tapi nggak tahu belakangan ini, tapi sebelum-sebelumnya seperti laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa ya penundaan pembayaran ini juga menjadi bagian yang apa namanya yang menyulitkan Pertamina dalam penyediaan atau pengadaan LPG subsidi ini. Sementara yang namanya kuota subsidi ini kan selalu naik, setiap tahun naik, setiap tahun naik, setiap tahun naik, selalu naik kuota-kuota dan subsidi. Itu masalah yang pertama itu krusial dan itu hanya bisa diselesaikan di tingkat pemerintah atau Kementerian Keuangan sendiri dan pemerintah untuk secara konsisten atau secara tepat waktu membayar kewajiban kepada Pertamina karena Pertamina sendiri membutuhkan anggaran untuk melaksanakan itu. Nah, masalah yang kedua itu adalah yang tadi apa namanya eh, pengawasannya ya, Hmm. pengawasan dari Subsidi LPG subsidi LPG. itu memang tidak ada gitu loh, tidak ada pengawasannya. Udah lama Jadi tuh, Pak. misalnya, Pengawasan itu Hah? sampai sekarang belum ada. Nggak ada lembaga yang mengawasi, Oh, gitu. Dari, nggak ada. dari, Ya dari pihak SDM, Pertamina. Pertamina pun nggak ada. ya pengawasan sendiri jadinya kan nggak bisa begitu. Oh, iya, iya, iya. Nggak ada badan Jadi kalau independen sendiri ya. pengawasan sendiri yang
nggak bisa. Dan ada sebetulnya program-program untuk melancarkan jalur distribusi ini seperti digitalisasi yang dilakukan bersama Telkom itu, ya itu tidak berhasil ya, dan tidak menjangkau bagian ini, sehingga sebetulnya LPG subsidi ini relatif tidak ada lembaga yang mengawasi mekanisme pendistribusian, karena bisa terjadi kerancuan di semua tempat ini kan, di penyediaannya, distributornya, di macam-macam, sampai tadi yang masalah terakhir banyaknya LPG oplosan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang jadi perkara besar. Nah, sehingga ini memang perlu adanya satu mekanisme pengawasan yang kuat. Karena ini menyangkut APBN 117 triliun. Iya. Kok bisa itu ya. dilepas-lepas begitu aja dan tidak diawasi secara benar oleh negara ya, oleh pemerintah dalam hal ini. Bisa aja misalnya seperti ada lembaga seperti BPH Migas, tapi BPH Migas tidak masuk di dalam pengawasan bagian ini. Padahal LPG itu kan sisa dari minyak, benar. Dari minyak bumi, bukan ya, sisa dari minyak lah, sisa dari bensin itu, sisa dari pengolahan bensin kemudian diubah jadi LPG. Nah, ini tidak ada pengawasan, terhadap masalah ini, sehingga ya kadang kuotanya jebol, kadang terjadi permintaan yang over, kadang terjadi kelangkaan, kadang juga mungkin terjadi macam-macam sesuatu yang di luar hukum ya, pelanggaran hukum dan lain sebagainya yang dilakukan oleh seluruh jejaring distribusi ini, tapi tidak dapat dideteksi gitu loh secara dini, dan karena tidak ada mekanisme pengawasan itu. Nah, tadinya sih saya berharap sebetulnya digitalisasi itu menyentuh aspek ini. Jadi kalau orang membeli LPG yang berhak itu, kelompok yang berhak tadi yang kita bilang itu, kelompok yang berhak itu harusnya yang berhak menerima itu ya jelas gitu loh. Benar. Jadi yang berhak menerima siapa, kemudian alat verifikasinya apa, misalnya KTP atau KK, Iya. berapa kali beli sehari kan udah ketahuan. Oke lah, misalnya itu jadi persyaratan aja di awal-awal KTP KK, tidak dibatasi. Tapi kan akan ketahuan tuh, orang dengan KTP yang sama membeli berapa kali, dan seterusnya itu menjadi bahan evaluasi untuk mendeteksi di mana terjadi kecurangan. Dan dengan digitalisasi saya rasa spot-spot distribusi ini terbaca dari pusat, dari sentral. Tapi ini kan tidak dilakukan dengan cukup baik ya oleh pihak yang ditugasin untuk mengerjakan distribusi LPG subsidi 3 kg ini. Nah, itu yang krusial. Nah, lalu kemudian belakangan kan muncul program konversi ke kompor induksi. Nah, itu berarti melibatkan PLN untuk ikut andil mengatasi masalah LPG, karena LPG ini kan untuk rumah tangga ya, usaha kecil menengah dan rumah tangga sebagian besar. Dan itu sebetulnya kalau program kompor listrik ya, apapun bentuk kompor listriknya, itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, menyediakan dengan riset, penelitian, menyediakan kompor listrik yang cocok ya. Ya, yang cocok untuk aktivitas rumah tangga dan aktivitas UMKM ya. Yang misalnya bisa dibawa gerak gitu loh. Iya. Dibawa kemana-mana. Portable ya. Itu saya rasa bisa menghemat banyak dari subsidi LPG, karena subsidi LPG udah terlalu besar. Iya. Nah, cuma sayangnya kan program di kompor induksi paling nggak usah yang portable, yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Yang rumah tangga aja dulu deh. Secara alami ya, rumah tangga kaya dan lain sebagainya itu dilatih, dibiasakan untuk menggunakan kompor listrik misalnya kan. Jadi mereka tidak merebut hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan LPG subsidi 3 kg. Karena masalah ini pasti akan kacau terus, karena semua orang bisa beli.
dan Oke. harganya itu jauh dari harga yang sebenarnya. Misalnya contoh nih Mas, Hmm. kita harga bahan baku LPG dari kita kaca aja dari Saudi Aramco ya, Hmm. Saudi Aramco. Jadi kalau misalnya harganya sekarang ini 600 sampai 700 dolar per ton ya, Hmm. 600-700 dolar per ton, maka 1 kilonya itu berarti 0,7 dolar $0,7. atau 0,65 dolar. Kalau kali 15.000 itu berarti biaya pokoknya aja sudah berapa tuh? 7.000 dikali 0,7 dolar kali 15.000. Berarti sudah 10.500 ya Hmm. per kilo. Nah, per tabungnya berarti 30.000, Mas. Iya, Nah, sekarang per tabung berapa? 3 kilo. sekitar tiga belas hampir ribu. tergantung itu Pak, tergantung daerahnya Pak. Kalau di rumah saya daerah Serpong itu sekitar 23 rata-rata. 23.000. Berarti udah Iya, naik berapa kali tuh dari iya, HIT yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah kan benar. menetapkan HIT-nya 12.250 kalau nggak salah Iya, per tabung. iya. Berarti per kilonya mungkin sekitar Dari 3.000 tiga, 4.000 ya, empat iya ribu per makanya kilo. Ya, sementara harga biaya pokoknya untuk memproduksi itu kalau 10.500 berkaca dari tadi harga ya. ya 10 ribuan atau ya 8.000 9.000 10.000. Heeh. Enggak sama dengan biaya yang dijual ke masyarakat. Jadi itu yang menyebabkan angka subsidinya menjadi sangat besar. Oh, gitu. Nah, Heeh. harusnya itu Hmm. segera dipikirkan oleh pemerintah itu mencari alternatif lain. Hmm. Karena kalau dibiarin terus nggak bakal sanggup. Dan kelangkaan ini pasti akan terus terjadi. Saya mencurigai juga faktor kelangkaan ini karena Iya, faktor faktornya kenapa pengadaan, tuh Pak? Pengadaan ya. pengadaan dan penyediaan. Bisa juga, atau bisa juga karena faktor lain-lain seperti misalnya ya Pertamina meminta agar pemerintah segera membayar kewajibannya pada Pertamina. Bisa saja loh Mas ya. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Karena sejauh ini kan yang berusaha kita dapat di publik, pemerintah Pertamina melakukan inspeksi mendadak, meninjau lokasi dan lain sebagainya. Datang ke lokasi ini langka di tempat lain, Iya, datang ke sini benar. langka. Iya. Jadi tidak permanen, tidak Heeh. tidak bisa diatasi permanen. Nah, semestinya kan kalau digitalisasinya jalan ya, pengawasan melekatnya dan seluruh lini ini termonitor, termasuk stok di setiap paling nggak stok di setiap agen itu mesti tahu. Setiap agen di seluruh Indonesia itu mesti ada data sentral yang mengetahui itu. Atau stok di setiap, kalau jagonya lagi stok di setiap pangkalan. Nah, kalau pengecer kan bukan tanggung jawab Pertamina karena itu sudah pengecer di kios-kios ya. Udah nggak bisa. Tapi pangkalan masih dalam jaringan distribusi mereka. Harusnya stok di setiap pangkalan itu sudah tahu. Kalau digitalisasinya jalan. Tapi ini kan semua nggak jalan. Nah, dari sisi subsidinya besar, dari sisi pengawasannya lemah, dari sisi regulasinya tidak cukup komprehensif, dari sisi pelaku usahanya juga tidak terbuka, tidak transparan, dari sisi masyarakatnya juga belum transparan, artinya belum membeli sesuai hak ya. Jadi Hmm. misalnya ya orang-orang yang kalau pas lagi langka begini orang-orang yang berpendapatan menengah ke atas ya bisa beralih ke yang lain yang tidak Iya, yang subsidi kan gitu ya. benar. Tapi kan kesadaran itu tidak Nggak tidak muncul. bisa tampak sistem gitu Hmm. loh Mas. Benar, Tampak benar, satu benar. sistem yang dibangun oleh pemerintah agar semua orang berada di dalam jalur atau berada di dalam mekanisme yang benar dalam memanfaatkan gas LPG 3 kilogram yang merupakan apa namanya eh, proyek atau pengadaan energi yang disubsidi oleh pemerintah. Nah itu kan sampai sekarang belum belum mampu ini dilihat secara utuh dan saya yakin ya menduga ya ini akan terus berlangsung karena tidak ada mekanisme penyelesaian yang bersifat permanen di dalam beberapa aspek yang saya sebutkan tadi.
Nah, terus kalau pencegahannya gimana tuh Pak, biar nggak langka tuh Pak? Ya kemarin sempat diusulkan untuk menambah pasokan, Naik pasokan aja. menambah pasokan. Tapi kan kita menambah pasokan atas barang bersubsidi berarti Iya, keuangan negara jebol oh lagi jebol. kan. Iya, bener. Nah, kedua tanpa ada data yang benar, data yang betul-betul bahwa ini memang perlu menambah pasokan hanya bentuk operasi pasar seperti menduga-duga dan mereka-reka, Hmm. berarti merugikan masyarakat dan merugikan negara. Hmm. Karena belum tentu langka karena faktor permintaan, bisa langka karena faktor apa namanya di luar itu. Hmm. Misalnya ya moral hasad, ada orang yang Iya, menimbun, ada orang menimbun yang penimbunan. apa dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu. Jadi kalau mau benarnya, mau benar dan mau bagus, sistem pendataan itu harus dibenahi. Mekanisme pengawasan di dalam rantai distribusi ini, di dalam jalur distribusi ini harus dibenahi. Dan digitalisasi yang menjadi tools atau menjadi alat untuk memonitor stok, persediaan, pergerakan barang, dan lain sebagainya itu harus punya, Mas. Nah, Iya, ini kan benar. program sudah lama ya, tapi nggak bisa rampung-rampung ini. Bagaimana Iya, ini Telkom mau Pertamina kan harus harus mensegerakan ini. gitu. Iya, Dampaknya kira-kira juga akan kemana-mana dong Pak ya, kalau kayak gitu Pak ya, dampaknya ke dampak ekonomi juga akan agak mandek dong Pak kalau secara. iya, ya macam. Kalau harga LPG sudah semahal itu di lapangan kayak 90.000, 60.000, ya gejolak ekonomi namanya itu. Iya, Inflasi dan lain sebagainya Inve. semakin tidak terkendali. Oke. Kemudian juga ini kan sebetulnya di tengah rakyat sedang susah begini, janganlah harga seperti itu ya. Sampai 90.000 ini kan urusan perut makan ini. Benar. Urusan memasak makanan, jangan sampai eh, menimbulkan kepanikan dan kekacauan. Jadi harus dipikirkan sebuah langkah yang utuh dan menyeluruh. Ada closing statement Pak untuk menutup diskusi kita hari ini? Ya saya rasa itu ya. Satu itu ini harus diingat oleh pemerintah bahwa ini subsidi besar sekali dan Iya, subsidi yang terhutang kepada Pertamina itu mesti harus segera diselesaikan oleh pemerintah karena ini menyangkut pengadaan. Kedua, regulasi di bidang ini harus diselesaikan, diberesin semua, termasuk siapa yang melakukan pengawasan. Untuk distribusi LPG ini kan harus ada yang melakukan pengawasan. Nah, yang ketiga itu adalah apa namanya segala macam apa namanya bentuk kemungkinan terjadinya penyimpangan dan lain-lain itu harus dibenahi dan digitalisasi itu harus dijalankan. Nah, yang keempat itu adalah apa namanya mekanisme untuk mendapatkan LPG ini harus diperbaiki. Misalnya masyarakat yang kategori mampu dan lain sebagainya itu harus diberesin itu. Jadi jangan sampai menjadi terjadi seperti ini di mana semua orang yang tidak berhak pun boleh boleh mendapatkan. Ini kan iya. pasti langka, pasti akan terjadi kelangkaan. Nah, yang kelima misalnya agenda untuk konversi melalui apa namanya? Apa Kompor itu? listrik. Kompor listrik dan usaha-usaha di bidang lain Hmm. dan usaha-usaha transisi lain karena ini kan menyangkut juga prestasi Pertamina di dalam menyukseskan portofolio transisi energi dia karena ini kan minyak, Mas. Iya, Jadi kalau dikurangi LPG itu termasuk pencapaian Pertamina di bidang transisi energi. Jadi harus terkait ke sana. Apalagi sekarang ya perusahaan-perusahaan minyak kalau tidak menjalankan ini bisa kena masalah di kemudian hari gitu loh. Tidak melakukan transisi energi bisa kena masalah di kemudian hari. Nah, yang terakhir mungkin sosialisasi ya. Sosialisasi bangun kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa ini ada LPG subsidi dan hanya diperuntukkan bagi kelompok yang berhak dan mendorong upaya-upaya dan inisiatif-inisiatif untuk terjadinya peralihan dari LPG subsidi ini ke non subsidi atau ke bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan. Itu harus inklusif, harus terbuka, iya. harus people center istilahnya, harus berbasis pada inisiatif masyarakat secara luas. Tidak bisa juga mereka bangun regulasi dari atas, Sendiri-sendiri ya. awasi-awasi, tapi bawah masih susah gitu, hidup rakyat masih Agak susah susah. ya, Nggak agak berjalan. susah juga untuk pencapaian-pencapaian ini. Oke, itu aja Pak. Makasih ya Pak atas Baik, waktunya. baik.
Semoga Sama-sama. diskusi kita ini bisa buat manfaat buat konsumen Indonesia nih yang pengguna LPG, dan yang tadinya 12 kg beralih ke 3 kg ya harus dipikirkan lagi lah Pak. Gitu. Jadi Iya, iya. kebutuhan LPG ini sangat Oke. besar ya Pak ya. Makasih Pak Iya, atas iya. waktunya. Sampai Makasih. ketemu lagi ya Pak. Sampai jumpa Sehat-sehat Pak. lagi. Iya. Ya, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.